Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan sebuah perjalanan membuka usaha mebel dengan modal hanya Rp200.000. Kenapa modalnya Rp200.000? Karena memang awalnya kita tidak berniat secara khusus untuk membuka usaha mebel. Awalnya kita lihat ke rumahnya teman, di sana dia mempunyai koleksi beberapa mesin-mesin pertukangan. Lalu kita cari di media sosial, ternyata memang lagi ngetren sekarang anak-anak muda yang membuka usaha mebel dengan bahan kayu pinus atau kayu jatui Belanda yang merupakan bekas palet impor. Jadi misalkan kayak Indonesia itu mengimpor barang dari luar, misalkan kedelai, mesin, nah itu bungkus-bungkusnya kan berupa kayu palet. Kayu palet, nah itulah yang kita gunakan untuk membuat mebel. Mungkin kalian kalau lihat di Instagram, terus Facebook atau di YouTube itu sudah banyak. Nah kalau pengalaman saya sendiri, awalnya kita memang modalnya Rp200.000. Itu juga bukan cerminan bahwa kita cuma punya uang modal Rp200.000 ya, cuma itu iseng-isengnya awalnya segitu. Itu kita beli kayu kurang lebih 30-40 papan. Kita cari di media sosial siapa yang jual, lalu kita hubungi. Lama kemudian selang berapa jam itu dikirim. Lalu untuk menggarap itu model-modelnya kan bisa kita lihat di seperti di Instagram. Misalkan kita membuat rak bunga atau rak bumbu di dapur. Untuk mesin-mesin pertukangannya kita pinjem punya teman yang sudah kenal baik ya sama kita pinjam. Lalu dari situ kita pelajari cara pemakaiannya. Nah, setelah buat satu produk atau dua produknya difoto, lalu kita share di media sosial. Kan di Facebook sekarang ada marketplace, di Instagram juga bisa. Nanti belajar juga cara ngiklan yang baik. Mungkin kalau di Instagram itu pakai hashtag yang berkaitan dengan produk kamu. Nah, dari situ akan muncul orang-orang yang tertarik dengan dengan foto-foto yang kita sajikan. Seperti pengalaman saya sendiri, waktu itu saya posting untuk pertama kali tahun 2018 di Facebook itu. Kebetulan yang saya posting itu rak bunga kecil-kecil, cuma mungkin untuk bahannya cuma melibatkan 2 papan atau 3 papan. Nah, ternyata responnya kok ada orang yang mulai tertarik. Salah satu orang yang tertarik itu kebetulan tinggalnya satu kota dengan saya. Cuma dia saat ini berdomisili di negara Australia. Jadi dia dapat suami orang bule. Dan waktu itu langsung telepon saya bilang begini, "Pak, bisa buat kitchen set untuk dapur dengan bahan yang Bapak punya?" Gitu. Saya langsung jawab, "Bisa Bu," gitu. Nah, terus kira-kira kalau desainnya seperti ini harganya berapa?
terus waktu pengerjaannya berapa lama, dan cara pemesanannya gimana. Lalu dia mengirim gambar, saya pelajari gambarnya, saya hitung bahannya meskipun kita tidak terlalu bisa ya. Dan saya mengeluarkan sebuah harga, buka harga ya. Waktu itu kalau tidak salah harganya 3.500.000 dan pengerjaannya saya bilang 2 minggu. Dan itu saya posisi belum bisa ya buat kitchen set itu seperti apa, aksesorisnya seperti apa, bahan-bahan yang diperlukan apa aja, saya belum tahu. Cuma saya sanggupi bisa bu gitu. Jadi kita harus berani menerima tantangannya. Dan setelah itu ibunya itu DP-nya sih tidak terlalu besar. Dan kalau dibandingkan dengan harga sekarang, kalau saya bayar tukang itu mungkin pantasnya waktu itu kita jualnya 7 juta mungkin. Tapi karena kita tidak tahu, kita jual 3,5, kita tukangi sendiri. Dan sampai saat ini pun saya tidak merasa rugi mengerjakan itu, karena dari keberanian itu pekerjaan-pekerjaan lain mulai berdatangan, dan akhirnya juga orang-orang yang terampil itu berdatangan juga menjadi tenaga ahli di tempat kita, menjadi tukang. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung sampai sekarang itu mungkin sudah ratusan ya yang pesan barang di kita, mulai homestay, terus kafe, warung makan, warung kopi, atau untuk perorangan di rumah. Jadi menurut saya sih untuk buka usaha itu tidak usah mulu-mulu aku harus punya modal berapa. Ternyata dengan modal anggap seadanya, kita tekuni tiap hari, kita yakini bahwa ini bisa berkembang, pekerjaan itu akan mengalir sendiri. Kepercayaan dari mitra usaha, terus pelanggan, supplier itu akan muncul sendiri. Dan jangan lupa untuk belajar terus. Mungkin kalau kita di dunia seperti ini, kita update desain, update tekniknya gimana, sehingga kita update finishingnya gimana, sehingga kita semakin lama semakin baik kualitas pengerjaannya. Saya rasa sekian dulu video ini. Terima kasih yang sudah nonton.